Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Ubiju dengan NIM 2024-01056. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Informasi Desa Ligudero. Nah, sistem ini dibuat menggunakan PHP native, MySQL, Bootstrap, dan Card.js. Nah, untuk alasan kenapa saya memilih studi kasus ini, karena di desa ini pengolahan data masih dilakukan secara manual. Karena itu, saya membuat web yang dapat membantu perangkat desa mengelola dan penduduk, data posyandu, data bantuan sosial, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat secara digital. Nah, untuk struktur database-nya di sini saya menggunakan database Desa Ligudero dengan tabel terdiri dari tabel admin, tabel balita, tabel bansos, tabel berita, tabel galeri, dan tabel penduduk. Nah, kita pergi ke halaman pengunjungnya. Nah, di sini ada menu navbar, ada beranda, profil, statistik, berita, galeri, kontak, dan juga admin. Nah, di sini bisa dilihat data penduduknya. Jumlah penduduk ada 9, kepala keluarga ada 8, posyandu, penerima bansos ada berapa. Nah, ini menampilkan informasi kepala desanya dan pengenalan singkat soal desa ini. Terus ada potensi desa, ada apa saja nih yang menjadi potensi dari desa ini. Ada ekonomi lokal, produk unggulan, pemberdayaan masyarakat. Terus ini ada berita dan kegiatan desa. Desa ini sudah melakukan kegiatan apa saja, program kerja yang sudah dilakukan apa-apa saja. Nah, langsung ada di berita ini. Nah, ini informasi singkat dari desa ini. Terus kita ke profil. Nah, ini menjelaskan profil lengkap dari desa ini. Terus ada berita. Nah, ini berita info apa yang sudah dilakukan. Nah, diberitakan. Terus ada galeri. Ini dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan desa ini. Terus ada statistik. Ini menampilkan data sosial, demografi, dan informasi desa. Nah, ada penduduknya ada 18, kepala keluarganya ada berapa. Nah, ini grafik jumlah penduduk berdasarkan generasi. Generasi boomer ada berapa. Terus generasi X, milenial. Kalau di sini ada grafik komposisi jenis kelamin. Untuk jenis kelamin perempuan ada berapa? Ada 9 di sini. Laki-laki ada berapa? Ada 9 juga. Terus di sini grafik jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, di sini petani, jumlah penduduk yang bekerja ada 4 orang. Terus untuk guru ada 3, mahasiswa ada 2. Terus ini grafik penerima bantuan sosial. Yang bantuan sosial PKH ada berapa, DLT ada berapa. Nah, ini ringkasan statistiknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kontak. Nah, di sini ada informasi kontak, alamat, email, telepon, jam layanan. Nah, kalau misal jam layanan sudah tutup, tapi punya info yang disampaikan, bisa masuk ke web ini, terus isi nama, email, terus isi pesan yang akan dikirim, lalu kirim. Nah, setelah itu kita masuk ke admin. Di sini kita login dulu. Oke, setelah login di sini kita masuk ke menu dashboardnya. Ini di sini ada ringkasan dashboard, ada penduduk, totalnya berapa. Nah, untuk kontennya kita ada berita sudah upload 4, galerinya 3. Nah, untuk grafiknya ada itu. Oke, setelah ini kita masuk ke CRUD penduduk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, menambah, mengedit, lalu menghapus. Oke, kita bisa lihat itu. Lalu bisa tambahkan juga, bisa mencari nama produk, lalu cari, bisa edit, lalu hapus. Nah, bisa hapus, setelah juga bisa menambah penduduk. Oke, setelah itu kita masuk ke posyandu. Nih ada CRUD posyandunya. Di sini ada nama-nama juga sama, kita bisa melihat, bisa edit, hapus. Nah, bisa edit jika pertemuan posyandu berikutnya BB-nya bertambah, bisa edit di bagian situ. Terus mau hapus juga bisa hapus. Bisa menambah juga di situ jika ada balita yang mau posyandu, bisa tambah di bagian situ.
Oke, setelah itu kita masuk ke bagian dashboard bansos. Bansos ini kita semua bisa edit, bisa hapus. Nah, kita lihat jenis-jenis bansosnya ada beberapa. Nah, ini kita edit apabila bisa sudah terima bantuan sosialnya atau belum, kita bisa edit lalu update bagian situ. Nah, semisal ada yang sudah tidak aktif lagi bansosnya, kita bisa hapus. Nah, bisa tambahkan jika ada yang menerima bansos. Nah, di bagian berita, kita bisa menambah berita jika ada informasi seputar desa yang ingin kita beritakan. Bisa tambahkan foto. Nah, di bagian kelola galeri, kita bisa tambahkan foto juga untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di desa. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa log out. Oke, sedikit penjelasan bahwa dalam proses pembuatan aplikasi ini saya memanfaatkan AI yaitu ChatGPT sebagai alat bantu untuk mengembangkan kode, perbaikan error dan desain antarmuka. Seluruh kode kemudian saya pahami, terus sesuaikan dan uji kembali agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Nah, demikian demonstrasi sistem informasi desa Siguderu yang telah saya buat. Semoga sistem ini dapat membantu proses administrasi desa menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Sekian dan terima kasih.